Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Torik, Nabil. Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Ini antum nih anak-anak yang rajin nih. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz sehat nggak, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan antum kemana semua ini? Arya dapat saudara ya, Ustaz? Siapa? Sehat. Arya. Arya. Sehat. Arya. Terus yang lain? Udah Antum habis, boleh Ustaz, buka pakai kamera tablet. lah ini biar Ustadz lihat antum. Antum udah mandi apa belum? Belum. Ya kan? Anak muda kok belum mandi jam segini. Tengok Nabil nih, masya Allah, udah kayak reporter RCTI. Oke, Torik, mana Rik? Udah datang. Masya Allah, ini antum kayak reporter apa ini? Trans TV. Tapi nggak diisi lagi saat paketnya, Ustaz. Nggak ada isi paket? Iya, nggak diisi lagi paketnya. Nah itulah kita sama-sama berdoa ya Rik. Ustadz pun nggak diisi juga ini. Ya pengennya gitu, ya kan? Tapi kan nggak diisi antum tetap bisa ini kan? Nah, Masya Allah ya kan? Ya. Apalagi diisi. Ini apa namanya? Nah, Capra. Nah, Ya, Saat. mana antum? Bukalah kameranya. Astagfirullah. Masya Berat. Allah. Surya, ini kok makin lama makin sedikit nih. Coba antum kabar-kabari teman antum dulu. Bang Haki ini belum ada lagi. Nabil, kabari Bil. Nggak bisa dengan ada, Ustaz. Kalau antum nggak semangat, Ustadz pun nggak Nggak ada semangat. device-nya, Ustaz. Hah? Kenapa? HP-nya rusak. Oh, Laptopnya rusak. HP-nya rusak lagi. Iya, Ustaz. Iya ya. Oke, anak-anak Ustadz perhatikan nih. Kita Insya Allah nih kita lanjutkan pembelajaran kita. Nih Royan sudah, Yan buka kameranya Yan. Ya. Sambil kita tunggu-tunggu Capra. Antum pernah ada tahu kabar si Abdurrahman? Dia memang nggak bisa ikut ya? Bisa sering Bisa. dah gitu. Hah? Sering gitu tengok. Sering. Iya. Ini nggak nampak, Ustaz. Nggak buka kamera, nggak buka mic. Oh gitu. Nah, baiklah anak Ustadz, ini pekan lalu kan kita sudah belajar tapi delay ya. Jadi Ustadz mau tanya kepada antum nih, jawab dengan jujur. Ya. Kira-kira antum sudah melihat video pembelajarannya belum yang pekan lalu? Belum. Nah, kan? Antum di absen buatnya ikut. Tapi ditanya belum. Karena tugas-tugas belum ada yang nyampe kepada Ustadz ini, tugas pekan lalu. Ya kan Bil? Antum belum lihat juga Bil? Belum sempat kerjanya, Ustaz. Nah, itulah Nggak tahu kan. tugasnya apa pun. Tapi Belum nonton udah juga, nonton. Ustaz. Nah, semana mau ngerjain tugas kalau belum ditonton? Royan? Nah, itulah. Belum. Antum Royan kalau lagi. malas-malas Ustadz suruh datang kemari antum. Ya. Biar kerjakan sini. Karena Surya? pernah, Ustaz. Belum juga? Nah, Belum, Saat. nah itulah. Jadi kalau misalnya delay ini kebanyakan antum nggak ngerjakan tugas ini. Sementara waktu Zoom ini yang datang sedikit, yang muncul sedikit. Oke, baiklah anak Ustadz, ini kita pekan lalu sudah masuk kepada materi konversi energi ya.
konversi energi. Nih. Jadi ini ada, Ustaz ulang sedikit lah ya, karena antum mungkin belum melihat videonya. Ya, jadi ada konversi energi. Ini sebagai contoh ada produk-produknya ya. Konversi energi ya, jadi energi angin ya menjadi energi listrik. Jadi memanfaatkan energi angin menjadi listrik. Contohnya adalah kincir angin ya. Nah, ini antum bisa lihat nih, Masya Allah. Nah, Bil ngeri kali ya. Di mana nih Bil, kira-kira Bil yang terkenal dengan energi anginnya? Jadi konversi energi angin ini Belanda, Ustaz. Belanda. Masya Allah. Masya Allah. Kampung halaman. Medan juga sih, Ustaz. Hah? Medan Johor. Medan Johor. Di mana tuh? Mercy. Mercy, Ustaz. Mercy. Itu cuman apa aja, Bil? Itu cuman nggak berfungsi tuh, Bil. Cuman hiasan aja itu, ya kan? Antum udah pernah masuk ke dalamnya? Ayah, Tidak berfungsi. Enggak bisa rumah Ustaz. Di situ Nggak boleh best ya? ya. Nggak boleh masuk. Enggak tahu, Ustaz. Dulunya boleh. Tengok lagi, Ustaz. Iya ya. Tiban. Tapi kan itu Istiban bukan itu siapa tuh? fungsinya kincing, bukan Iban, fungsi sebagai apa Iban. kan? Kincir angin kan, bukan ya? Bukan enggak, Ustaz. Bukan. Nah, angin aja, Zak. Bukan. Cuman hiasan aja Cuma ya. hiasan aja. Model. Model ya. Antum pun bisa buat di rumah antum gitu kan? Gimana, Zak? Bisa, Ustaz. Pakai stick es krim itu, Ustaz. Berapa banyak stick es krim yang antum buat? Oh, yang kecil lah, Ustaz. Oh, yang kecil aja ya. besar. Mini ya, mini. Mini. Oke, baiklah. Kita tunggu ya. Nanti kita mampir ke rumah Nabil melihat kincir angin. Baiklah, Nana Iya. Ustadz, ini contohnya ya. Jadi konversi dari tenaga angin menjadi sumber energi baru ya. Ya, jadi bisa nih kalau misalnya Apa antum itu, Nduk Torik? tinggal di daerah yang anginnya kencang seperti di pesisir pantai, ya kan? Ya, itu bisa. Royan, antum tinggal di mana, Yan? Kampungnya, Yan? Aceh, Ustaz, sebelum salam. Iya. Sebelum salam tercinta, Ustaz. Bilang itu bukan di Salah Aceh. satu perkebunan itu ya, Ryan? Sawit di sini. Antum Wah, nih sawit-sawitan. screenshot atau kayak mana nih? Kok nggak bergerak-gerak antum nih? Tahu saya nggak kira ini ya. Bentar, Ustaz. Ah. Pakai filter nge-freeze itu, Ustaz. Janganlah begitu. Ya, Mana kan? bela Ada, aja. Bisa Tahu, bisa ya? di-download, Jadi di Ustaz. sana apa tuh? Apanya, Sat? Hasilnya apa tuh? Kalau di sana tuh nggak di daerah perkebunan ya? Ganja. Hah? Sawit. Sawit ya? Nah, jadi kira-kira kalau konversi energi dari sawit bisa nggak tuh? Energi sawit. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Minyak, Ustaz. Hah? Minyak makan ya, Usahakan bukan lah, ya. bukan minyak bensin ya. Bisa nggak tuh? Wih, Minyak Bisa nggak, makan Yan? bukan energi ya. Jadi minyak, Ustaz. Jadi minyak. jadi minyak. Terusnya minyaknya diapain? Hmm. Masukkan ke sepeda motor. Untuk ya. Wangi asap, Ustaz. Wangi ya, wangi sate. Solar kan ada biosolar. Biosolar kan dari sawit. Iya betul, itu maksud Ustaz. Kan bisa kan konversikan energi kan? Iya. Apa kabar Bang Fazli? Nampaknya lagi santai nih. Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, kayak di pantai Iya. antum. Ustaz nggak mau nanya Anda tinggal di mana, Pak? Oh iyalah, saya tanya lah karena antum bilang, antum tinggal di mana Fazli? Di kota sih, ya. Di mana? Di Medan, Pak. Di Medan, Oh, di iya. kota. Jadi, udah gitu aja. Ya, Ustaz. Ya, kalau antum apa hasilnya tuh Fazli? Apa kira-kira? Di daerah antum tuh, Apa sih? kota Medan tercinta. Apa yang bisa kita olah nih? Polusi, Hah? polusi, Apa? polusi udara yang bisa kita olah. Polusi jadi apa nih? Apa ya? Jadi energi baru bisa nggak? Jadi penyakit. Jadi penyakit. Kok bisa, Pembangkit listrik tenaga udara, PLTU, Ustaz? Masya Mulai. Allah. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini karena Fazli udah mulai mancing-mancing udara-udara nih, ya kan? Ya, tadi ini ada angin nih ya. Angin ya Fazli. Iya, Ustaz. Ya, jadi tentunya kita perhatikan juga
Sebenarnya banyak ide-ide yang bisa kita buat, tapi kita harus sesuaikan dengan potensi yang ada, ya. Kayak misalnya si Royan, potensinya ada tuh, sawit. Jadi bisa diolah, ya kan? Nanti kalau kita misalnya gini, Ustaz, bisa nih Ustaz, kita buat konversi energi angin nih, tenaga angin. Tetapi tempat kita angin pun tak ada, ya kan? Bagaimana mau kita buat? Nah, itu harus kita perhatikan potensi yang ada. Paham ya? Nah, misalnya si Nabil nih, apa nih potensi yang ada? Nah, ini kita lihat. Dia banyak ternak. Nah, misalnya panas nih, panas matahari. Panas matahari bisa ya? Tempat kita panas enggak nih? Lumayan. Panas sekali, Ustaz. Kadang panas, kadang gerah, ya kan? Kadang hujan deras. Apa bedanya gerah sama panas, Ustaz? Ya. Beda lah, gerah sama panas beda ya? Beda, Ustaz. Beda. Gerah, panas. Oke, tengok nih energi matahari. Tentunya ini udah Ustaz jelaskan pekan lalu. Cuman antum karena terlalu rajin nggak sempat mendengarkan ya. Ya, karena rajin pelajaran yang lain. Sindiran keras, Ustaz. Rajin pelajaran yang lain. Ya, jadi pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah ini PV ya atau fotovoltaik. Jadi anak-anak Ustadz, kita pernah lihat nggak kalau kita lihat berjalan-jalan di rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang Masya Allah ya, gedung-gedung yang besar. Kadang-kadang kita lihat di atap-atap rumahnya itu ya, ada panel-panel seperti yang ada pada gambar ini. Pernah nggak lihat? Pernah, Ustaz. Ya. Benar. Nah, kemungkinan rumah itu sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Ya kan? Rumah Ana pun ada, Ustaz. Ya, ada. Ada yang punya gitu? Di Arab nggak usah bayar listrik, Ustaz, kalau pakai tenaga surya. Bagaimana, Bel? PLN lagi. Di Arab kan panas, Ustaz. Kalau pakai panel surya nggak usah bayar listrik, Ustaz. Iya. Bisa Bukan, itu. gitu. Ya. Seharusnya bisa, ya kan? Jadi ada sekarang juga teknologi-teknologi ini sering kita jumpai ya pada benda-benda elektronik ya. Misalnya ada power bank, ya kan? Power bank yang bisa pakai panel surya ada kan? Ada. Tangan ada, Ustaz. Nah, Oh, ya. Lampu jalan, Ustaz, paling banyak. lampu jalan ya, Masya Allah, lampu jalan. Lampu jalan di mana nih, Bil? Daerah mana, Bil? Ring road. Ring road udah pakai itu, Bil? Bukan. Di tol, Ring road, Pak, Ustaz. tol. Di ini, Jalan Layang. Jalan layang, flyover. Kuala Namu. Oh, Iya. ya. Ustaz nggak perhatikan. Banyak, kan cuma satu tempatnya. Kayaknya. Ya, jadi lampu jalan ya, panel surya. Nah, jadi ini juga termasuk energi yang gratis nih ya, sumbernya ya kan? Bayar tenaga angin, tenaga surya. Ya kan surya? Tenaga surya. Jadi antum kalau misalnya mati lampu panggil surya. Antum ngilang-ngilang aja surya. Nggak kayak Royan. Nah, oke. Bising, Ya. singkat. Apa? Matikan Bis- suaranya bising. kalau bising. Jadi gini anak-anak Ustadz ya. Jadi sel surya ini beragam ukurannya ya. Bahkan ada juga yang buatnya sebagai macam-macam lah alat-alat elektronik ya. Mungkin nanti antum bisa ciptakan nih handphone antum langsung ada panel suryanya. Jadi nggak perlu lagi pakai colokan listrik ya kan? Ya langsung antum modifikasi. Bagaimana? Panas terus Panas sama apinya. kayak Ustaz. Terus Ya, api. panas terus. Antum siapkanlah pendinginnya situ. Ada exhaust fan-nya langsung. Nah, ya, jadi ini komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya itu bisa regulator aki, kemudian inverter DC AC. Jadi dan beban listrik. Keuntungannya pembangkit listrik tenaga surya ini ya mengubah energi surya menjadi secara langsung listrik ya tanpa menggunakan generator. Nah, kalau kita tadi lihat di tenaga angin ya itu ada generatornya ya. Waktu memutar baling-baling itu ya. Kemudian ada generatornya untuk kemudian bisa disimpankan ke listriknya di penyimpan dayanya ya. Jadi kalau ini langsung ya tenaga surya ini bisa langsung
kita gunakan tanpa generator. Jadi lebih irit dia dalam pembuatannya. Ya. Nah, ini biasanya penerapannya bisa kita lihat di rumah-rumah seperti yang Ustadz bilang tadi. Ya kan? Kemudian jalanan umum, Masya Allah, ini yang dibilang si Nabil. Ya. Oke, ini anak-anak Ustadz. Ini modul suryanya. Kemudian ada regulatornya. Ini bisa disimpan di aki nih ya. Jadi kalau misalnya hari mendung, ya antum udah nggak ada cahaya matahari, ternyata energinya sudah disimpan ya di sini ya. Ya. Kemudian ada inverternya. Nah, ini bisa antum hidupin kulkas, hidupin lampu. Apa tuh Fajli? Penting. Unboxing. Oh ya Fajli, coba ingatin si Patur Fajli. Dia kenapa kenapa dia nggak ikut Zoom? Aduh. Ya, ingatkan, ada di rumah. Oke, perhatikan nih, kemudian energi air. Air. Nah, nih, kalau ini bisa nggak di daerah kita nih? Bisa, Ustaz. Ah, antum daerah mana nih? Ini Ustaz, ada paret dekat SD dulu terus kali, Ustaz. Si Nabil hilang lagi. Iya, ini stabil. Ah, ya. Siapa tadi yang bilang bisa? Ada, Ustaz. Nah, silakan. Di mana Bil? Mana saat? Dekat SD dulu, Ustaz. Ada paret Di mana terus tuh? kali, Ustaz. Kebakti, Ustaz. Eka Bakti itu ada air terjun gitu? Air paret terus kali, Ustaz. Air paritnya deras. Terus kali. Boleh ya, kita tengok ya sekali-sekali ke sana ya. Tapi nggak tahu masih ada apa enggak, Ustaz. Ya. Soalnya udah lama. Kenapa? Nggak tahu lah udah jadi perumahan apa belum, Ustaz. Oh iya ya. Ya, Eka. Jadi berarti belum tentu itu ya. Kemudian Iya, Ustaz. Torik. Kira-kira Rik, daerah mana Rik? Bisa nggak nih kira-kira? Ada saat. Di Sungai Deli sama Sungai Deli jalan di seksama ini belakang. belakang. Tuh ada air terjunnya gitu. Ada turbin, Ustaz. Nggak tahu. Oh ya. Itu. Nggak tahu juga. Oke. Ya ini baik ya. Nggak ada. Ustaz. Ini hampir Oh, sama. nggak ada arus, Ustaz. Bagaimana? Tempat Tori nggak ada arus airnya, Ustaz. Sungainya. Tenang, Ustaz. Hujan sedikit, Bu. Ya jadi seperti ini anak-anak saya. Jadi ini hampir sama dengan tenaga angin tadi ya. Dia membutuhkan dihubungkan dengan sebuah poros pada generator. Ya jadi memang kalau kita perhatikan konstruksi generator ya terdapat magnet dan dikelilingi gulungan kawat ya seperti dinamo ya anak-anak Ustaz ya. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu akan dapat membangkitkan listrik dan dapat disalurkan melalui kabel. Nah ini anak-anak Ustaz, contohnya seperti ini. Ya, ini bisa juga di aliran-aliran itu ya. Aliran yang tenang pun bisa kita buat tapi dengan cara dibendung terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau antum lihat pernah pembangkit listrik tenaga air itu ya. Nah, jadi itu sebenarnya air tenang bisa dibuat bendungan biar jatuh airnya lebih deras ya. Seperti itu. Nah, ini yang kecil nih anak-anak Ustaz. Bisa nih antum buat ini di rumah antum. Bendungannya, Ustaz, sekarang. Oh ya nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ini yang kecil. Oke. Kira-kira Royan di sana ada sungai kira Royan? Ada, Ustaz. Ada deras arusnya atau ada Banyak. ada air terjun? Air terjun nggak ada kayaknya, Ustaz. Nggak ada ya. Tapi sungai yang deras banyak ya. Banyak. Bersih sungainya. Lumayan, Ustaz. Hah? Ada kopi. Bersih. Bersih ya. Dibanding sungai di Medan bersih sana ya. Iyalah, Ustaz. Bolehlah kita nanti Kenapa habis-habis corona kita main ke sana ya. Ya, antum ikut nggak Pak Jeli? Ikut lah, Ustaz. Oke. Kalau ada Ya, ini kita lanjutkan anak-anak Ustadz. Ini biogas. Nah, ini yang Ustadz bilang tadi. Jika antum di rumah banyak ternak, nah ini bisa antum manfaatkan energi ya yang berasal dari kotoran hewan Hewan. ya atau manusia. Ya.
Kotoran manusia. Sapi misalnya ya kan, disalurkan pada bak penampung melalui lubang pipa kotoran. Disalurkan, kegeser oleh eh, tangki nih ya, pengolahannya ya. Nah, ini contohnya anak-anak saya. Pernah lihat antum gini? Kalau panel surya mungkin di kota-kota ada ya anak-anak saya ya. Energi surya itu mungkin ada ya di rumah-rumah. Santai Tapi Mas Abang. kalau seperti ini, kayaknya kita jarang lihat ya. Ada Jarang, Sat. jarang ya. Ditimbun gak, Sat? Hah? Ada Ditimbun apa emang? Sat? awan itu. Nggak nampak gambarnya? Sampah, Sat. Itu ditimbun di tanah, Sat. Ini bukan ditimbun, Ustaz. Besarkan ya gambarnya ya. Jelas? Udah, mati dulu suaranya. Ya. Iyalah. Nah, ini ada bak penampung ya. Di sini nanti ada kotoran sapi dan ini ada pipa-pipa gasnya ya yang disalurkan ke rumah-rumah. Nah, jadi gas-gas ini bisa digunakan untuk memasak anak-anak Ustaz. Ya. Jadi gas gratis. Ya kan? Nah. Jadi ini dia ya, tentunya ini sangat nggak ada pun Ustaz rasa kita jumpain di daerah kita ini ya, di kota-kota tidak ada ya anak-anak Ustaz ya. Tidak ada ya. Atau di rumah ada. Nabil ada Bil kayak gini Bil? Nggak ada, Sat. Oh, nggak ada ya. Tetangga-tetangga juga nggak ada ya. Ini biasanya di kampung-kampung ya, teknologi ini biasanya digunakan yang banyak peternakannya ya, ternak sapi misalnya. Bisa digunakan ya sebagai biogas ya. Kalau kita di daerah Medan ini tentunya mau ternak aja pun sudah susah ya, tetangga pasti marah, bau, jangankan ternak sapi, ternak ayam udah payah ya kan Bil? Iya, Sat. Dikejar orang anak, Sat. Dikejar Ayam mana ngejar orang? oh, Parah. apalagi sapi ya kan. Kalau ayam masuk rumah orang mesti nggak apa-apa, nih sapi masuk rumah orang nanti pulang keluar dan jadi rendang aja ya kan. Bagi-bagi deh, Sat. Ya bagi-bagi. Oke, ini anak-anak Ustaz ya. Ini biogas ya, biogas. Ya dihasilkan oleh fermentasi nih. Ya difermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob ya, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Nah, karena dia ditutup semua, jadi bakteri ini bisa hidup di situ dan bisa menghasilkan gas yang mudah terbakar. Nah, inilah bisa dimanfaatkan untuk memasak. Ya, memasak. Paham ya anak-anak Ustaz ya? Nah, ini tugas yang Ustadz berikan pekan kemarin anak-anak Ustadz. Ini tentang konversi energi yang bisa berpotensi yang ada di wilayah daerah antum ya. Mungkin kalau si Royan tadi udah mudah nih, udah dapat dia dari apa tadi? Sawit ya, dari sawit bisa menjadi bahan bakar untuk sepeda motor misalnya, jadi mobil misalnya gitu kan. Kira-kira ada nggak sepeda motor yang sudah menggunakan biosolar, ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Mungkin ada. Nah, antum bisa ciptakan tuh, ya kan? Antum modifikasi, kan lumayan ya. Kalau sepeda motor bahan bakarnya solar, ya kan? Pernah antum berpikir tuh? Gak sampai ke sana mikirnya, Sat. Nggak sampai ya. Paling mikirnya main game aja. Kenapa? Ya kan? Iya. Mikirnya bentar lagi makan apa? Sih. Oke, baiklah anak Ustaz, ini ada namanya biomasa ya, dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan. Kalau tadi dari kotoran hewan, ini juga dari tumbuhan. Bisa juga dari hewan ya anak Ustaz ya. Sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Kita tahu ya, tumbuhan jika terkena matahari terjadi reaksi ya, seperti fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Nah, ini anak Ustaz, ini tenaga uap ya sebenarnya.
Ya. Nih, peralatannya Ustaz rasa kita susah nih membuatnya ya. Jadi kira-kira yang memungkinkan dari beberapa tadi apa itu? Konversi energinya kira-kira. Dan tentunya banyak lagi ya anak-anak Ustaz ya yang bisa kita buat ya dari bahan-bahan yang lain, nggak mesti dari kita berasal dari yang sulit kita dapatkan ya, kayak tadi ini ya, biomasa ini tentunya banyak bahan-bahannya yang bisa kita manfaatkan sebagai pembakarannya. Hanya saja ya peralatan untuk mesin uapnya ini yang susah kita memproduksinya, ya kan? Paham sampai sini anak-anak Ustadz? Torik? Paham Ustaz. Nah kan? Nabil? Paham Ustaz, paham. Alhamdulillah. Antum main kucing atau lagi ngapain ini? Dengerin Ustaz lah. Oh iya. Surya? Paham Ustaz. Paham ya? Ya, baiklah anak-anak Ustadz, ini sebenarnya adalah pengulangan pekan lalu ini anak-anak Ustadz ya. Jadi ini ada energi panas bumi. Jadi ini yang mau Ustadz sampaikan mengenai tugas. Nah, tugasnya adalah antum mengidentifikasi produk bidang konversi energi yang ada di daerah antum. Seperti tadi si Royan sudah nggak masalah, tapi dituliskan ya Royan. Bila perlu antum fotokan kira-kira ini bentuk aslinya sawit Ustadz, nanti jadi seperti ini. Nah, ya kan? Kemudian udah bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian amati cara proses produksinya dan buat laporannya ya. Misalnya Nabil, Ustadz ini banyak nih, Anda mau buat biogas saja Ustadz, mengamati biogas, ya kan? Atau mungkin Anda mau buat kincir angin nih dari apa? Stik es krim, ya kan? Yang bisa nanti menghasilkan energi, ya. Ya Pak Jli, paham ya? Ya Ustaz. Surya, Paham, Pak. Manzal, oh ada nih Abdurrahman. Bagaimana? Apa Abdurrahman? Bisa antum buka kameranya Abdurrahman? Miliknya juga berman. Udah lama antum nggak kelihatan. Udah mandi antum nih? Hah? Udah. Udah, masya Allah. Jangan lupa ya anak-anak Ustadz ya semuanya. Ingatkan kawan-kawan yang lain untuk tugas ini. Ini dia tugasnya. Ya, antum cari konversi energi yang ada di daerah yang berpotensi di daerah tempat daerah kita tinggal saat ini. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, karena waktu kita sudah habis, Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Jika ada sesuatu yang ingin antum tanyakan nanti, antum boleh menjawab Ustadz ya. Langsung ya. Kemudian jika antum ingin mendapatkan jawaban yang cepat, antum boleh langsung telepon Ustadz. Baiklah, Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.